siang tadi. Dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Kadis Penal Laksma TNI Tunggul. Pak Tunggul, apakah sudah mendengar suara dari studio, Pak? Sudah, Mbak. Sudah dengar kami. Baik, berarti tadi saat diketahui ada ledakan yang terjadi di wilayah TNI AL Kodamar ini langsung dilakukan penanganan juga ya oleh teman-teman TNI AL dan juga sempat membawa para korban ke Balai Kesehatan. Nah, tapi untuk saat ini Pak, kan seluruh korban kalau tidak salah sudah dibawa ke Vaskes di rumah sakit ya, ada di RS Islam Cempaka Putih dan RS Yarsina. Untuk di lokasi TKP sendiri, seperti apa dari pihak TNI AL melakukan dukungan untuk proses mencari tahu olah TKP dan menjaga lokasi seperti apa, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama tadi yang perlu saya sampaikan adalah setelah kita mengetahui adanya informasi kejadian tersebut, tentu saja kita melaksanakan pengamanan dengan menggunakan aparat yang berada di sekitar situ, yaitu dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 3 dan juga dari Polisi Militer. Kemudian setelah melaksanakan pengamanan juga menghubungi dinas-dinas kesehatan yang kita miliki untuk melaksanakan pertolongan pertama. Pertolongan pertama sendiri dilaksanakan di Balai Kesehatan Kelapa Gading, Komplek TNI AL yang ada di situ. Kemudian untuk tindakan selanjutnya dirujuk ke kedua rumah sakit tersebut, yaitu di Yarsi dan Rumah Sakit Islam. Sementara untuk proses penanganan lebih lanjut, dikarenakan lokasi tersebut berada di dalam komplek TNI AL, tentu saja kita melibatkan aparat polisi militer yang bekerja sama dengan aparat dari kepolisian untuk melaksanakan pendalaman terhadap kejadian tersebut, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, sampai dengan saat ini kan memang belum ada rilis resmi terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi penyebab terkait dengan ledakan yang menyebabkan sampai dengan saat ini setidaknya 55 korban luka. Tetapi berbagai analisa bermunculan, salah satunya mungkin ini ada kaitan dengan aksi terorisme dari kelompok teror tertentu yang coba ingin memberikan pesan melalui ledakan. Nah, yang dikaitkan itu juga terkait dengan lokasinya, Pak. Dipilih merupakan sebuah sekolah yang berada di kompleks TNI AL. Nah, menanggapi terkait dengan analisa ini, bagaimana pihak TNI AL menanggapinya, Pak? Baik, Mbak. Tentu saja untuk menanggapi dari pertanyaan tadi, kita memerlukan waktu, proses, kita hargai semua proses itu sampai dengan nanti bisa kita sampaikan kepada publik. Untuk saat ini tentu saja masih kita memerlukan waktu, pengumpulan berbagai macam bukti maupun semua keterangan informasi yang kita perlukan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Tunggul, kami mohon Bapak untuk menunggu sebentar, Bapak, karena kita akan simak terlebih dahulu. Berikut ini ada pernyataan pers yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Yarsi terkait dengan penanganan dari korban luka. Sudah sama keluarga semua? Sudah. Bapak mungkin terkait umur daripada ininya? Pelajar kelas 11 ya rata-rata ya, kelas 11. Jadi yang 6 itu sekarang dirawat di emergency? Ya, masuk rawat inap ya, kita mau siapkan rawat inap. Sudah membaik, Pak? Sudah. Akan dibangun posko nggak, Pak? Soalnya kan di rumah sakit satu ini udah ada. Kita menunggu arahan dari Ibu Kepala Dinas ya. Jadi kalau saat ini kita mensupport apa yang dibutuhkan oleh dari keluarga dan korban, kita support secara ini penuh. Kalau terakhir arahannya seperti apa, Pak, untuk RSRC? Tidak aja suruh minta untuk all out bantu pelayanan, dan kita memang ready ya. Emergensi kita kan siap sebagai Aqua Trauma Center di ibu kota ya, kita siap support semua layanan. Kita standby, dokter-dokter kita juga langsung turun untuk handling kondisi di lapangan. Jadi yang kasus khusus tadi yang berat, yang yellow, yang red zone itu langsung kita atasi, teman-teman spesialis langsung turun juga ke lapangan, langsung ditangani secara komprehensif. Ada luka bakar? Kalau luka dan jenis segala macam itu teman-teman ini ya, dokter penanggung jawab lah yang lebih tahu detail ya, karena saya ini kan deskripsikan secara umum. Tapi semua dalam keadaan sadar, Pak? Sadar. Kalau dari hasil laporan sementara dari tim dokter yang ada di dalam, kan itu hanya luka luar lah, tampilannya. Tapi kalau dari traumanya sendiri ada nggak, Pak? Bagaimana anak mungkin mendengar kejutan, ledakan, kagetan seperti ada trauma nggak, Pak? Ya, itu mekanisme trauma panjang kalau dijelaskan ya, bisa satu SKS saya jelasin nanti. Cuman ya itu ada luka yang menyebabkan dia harus tata laksana lanjutan gitu.
Jadi nanti dari Rumah Sakit Yarsi akan ada ke arah sana Pak? Untuk trauma dan lain sebagainya, penanganan trauma dan lain sebagainya. kasus kita kan sebagai akut trauma center harus handling itu ya. Jadi memang udah bagian tugas utamanya rumah sakit. Yang dilayani saat ini ya kondisi yang itu, kondisi kegawat daruratnya kita layani terlebih dahulu. Berarti untuk saat ini kondisi dari korban sendiri ini nggak ada merasa menjadi scary gitu Pak, takut akan ada ledakan atau jadi kayak trauma dengan ledakan seperti itu Pak? Ya itu pasti ada ya. Kalau itu kita harus nanti telusur lebih lanjut ya. Kalau saat ini kan korban lebih karena kita bantu untuk tata laksana awal. Karena mayoritas teman-teman yang 5 orang itu kan tidak bisa mendengar, yang satu yang masuk kamar operasi untuk perawatan lukanya ya. Dari info yang Bapak terima ada kemungkinan ada tambahan lagi nggak sih? Karena tadi ada yang bilang masih ada reruntuhan kan di lapangannya. Belum ada, cuma karena kami emergensi sebagai unit emergensi kita siap terima kapan aja yang datang yang hadir. Karena kan nggak ini aja, semua layanan kita buka seperti biasa, nggak ada sesuatu yang khusus di rumah sakit karena masih dalam penanganan kita, dalam pemantauan kita semua. Penegasan aja Pak, berarti ada 7 yang masuk ke rumah sakit ini, 1 yang sudah pulang dan 1 sedang dioperasi. Ada 7, 6 masih dalam observasi, 1 yang Dan pemirsa itu merupakan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh dari pihak Direktur Rumah Sakit Yarsi yang menyebutkan bahwa seluruh korban ini mayoritas berada dari siswa kelas 11 dan fokus dari tim medis saat ini adalah untuk penanganan kegawat daruratan dari kondisi yang terjadi. Nah, kita akan kembali lagi ke Pak Kadis Penal, Pak Tunggul. Kalau memang sampai dengan saat ini masih terlalu dini ya Pak ya untuk kita menyimpulkan ini merupakan aksi teror atau bukan. Tapi kan memang dari pihak TNI AL seperti Bapak katakan tadi akan memerlukan waktu untuk menyusun terkait dengan tanggapan dan juga strategi penanganannya. Tetapi Pak, kalau direkap Pak kurang lebih sepanjang beberapa waktu terakhir, apakah ini merupakan ledakan yang pertama terjadi di komplek TNI AL Kodamar atau sebelumnya sudah pernah ada suatu hal yang mirip-mirip nih Pak terjadi Pak sehingga mungkin penanganannya mungkin akan lebih sudah pernah ada pengalaman untuk menangani hal-hal seperti ini, seperti apa? Baik Mbak, jadi kejadian ini merupakan kejadian yang pertama terjadi di komplek tersebut Pak. Baik, kejadian pertama. Nah kalau begitu Pak, kalau untuk peningkatan pengamanan masuk ke daerah TNI AL Kodamar ini sebenarnya ada pemeriksaan yang cukup ketat atau seperti apa sih Pak ke depannya akan dilakukan? Dan sebelumnya seperti apa? Ya, jadi untuk melaksanakan pengamanan di komplek TNI AL, di semua komplek TNI AL termasuk komplek yang ada di Kelapa Gading ini, kita mengacu kepada SOP yang ada Mbak. Jadi semuanya sudah dilaksanakan pengamanan secara terukur. Baik, termasuk berarti identitas ditinggalkan begitu? Betul Pak, betul. Baik, nah kemudian dari 55 korban luka Pak, apakah ini ada juga yang merupakan bagian dari keluarga besar TNI AL yang berada di sekitar lokasi atau sampai dengan saat ini info yang Bapak terima ini merupakan semuanya dari pihak sekolah? Baik Mbak, jadi karena itu juga sekolah berada di lingkup dari komplek perumahan TNI Angkatan Laut, tentu saja ada kemungkinan mengarah ke arah sana. Namun demikian, untuk data, korban ini kan masih dilaksanakan pendataan secara terperinci. Demikian, Pak. Baik, kalau kerusakan, Pak, ya disebabkan oleh ledakan, apakah juga ada yang mengenai properti dari kompleks TNI AL? Sampai dengan saat ini, sejauh yang kami terima informasinya, tidak ada yang mengenai dari fasilitas yang dimiliki oleh TNI AL. Baik, berarti kerusakan hanya terjadi di lingkungan sekolah ya, Pak, ya, penegasannya ya? Saya mengatakan bahwasannya kerusakan tidak terjadi di komplek atau fasilitas TNI Angkatan Laut, Mbak. Baik, baik. Nah, kalau begitu Pak, untuk jarak aman, apakah ada jarak aman tertentu yang ditetapkan mungkin di area lokasi TKP sampai dengan nantinya proses penyelidikan selesai dilakukan? Tentu saja Mbak, ini dilaksanakan untuk menjamin keamanan kita bersama sehingga prosedur-prosedur yang harus kita jalani sesuai dengan SOP dalam rangka mengamankan baik personil maupun aset yang ada di situ tentu saja harus kita ikuti dan kita hormati bersama, Pak. Baik, Pak Tunggul, kita tahu bahwa kasus ini tengah menjadi sorotan ya karena memang kejadiannya cukup mendadak dan juga korban ternyata bertambah terus sampai dengan saat ini. Apakah dari pihak Panglima TNI ataupun dari Kepala Staf Angkatan Laut sendiri sudah memberikan arahan kepada jajaran untuk bagaimana menyikapi dan menangani terkait dengan peristiwa ini?
Tentu saja Mbak, itu sudah merupakan arahan atau petunjuk dari pimpinan bahwa yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah pengenangan terhadap korban itu sendiri Mbak. Sehingga korban bisa diyakinkan, bisa tertangani dengan baik dengan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar lokasi. Kemudian yang selanjutnya tentu saja kita harus melaksanakan peningkatan dalam pengamanan terhadap komplek-komplek yang kita miliki Mbak. Demikian Mbak. Baik, nah mungkin untuk terkait dengan korban luka seperti gambar yang terlihat di layar kaca saat ini Pak, saat tadi dilarikan ke fasilitas kesehatan atau balai kesehatan di Kompleks TNI AL Kodamar ini, seperti apa kondisi korban yang tim Bapak sempat handle? Lukanya seperti apa sih Pak yang dialami Pak? Untuk lebih rinci mengenai kondisi luka tentu saja itu catatan ada di rumah sakit, namun bisa saya jelaskan bahwasannya yang pertama dilaksanakan penanganan di Balai Kesehatan yang ada di Kelapa Gading. Namun apabila ditemukan korban yang tidak bisa dilaksanakan penanganan di fasilitas kesehatan di Balai Kesehatan Kelapa Gading, kita rujuk ke 2 rumah sakit yang ada, yaitu yang di RSI dan yang di Yarsi. Demikian Mbak. Baik, tapi kalau untuk korban tewas Pak, informasi yang pihak Bapak dapatkan sampai dengan sini ada atau tidak Pak? Karena kan sampai dengan saat ini memang terkait dengan update angka dan juga kondisi ini masih sangat minim informasi yang didapatkan oleh awak media. Korban yang hingga meninggal dunia apakah ada atau hanya sampai dengan sini luka-luka Pak sejauh ini? Sejauh ini informasi yang saya terima, luka yang ada adalah luka selain dari meninggal dunia. Jadi luka bukan luka yang mengakibatkan meninggal dunia. Kita doakan bersama, mudah-mudahan semua pasien yang ada yang sedang dirawat ini segera membaik, segera sembuh, Mbak. Baik, terakhir mungkin Bapak untuk mengkonfirmasi lagi terkait dengan temuan benda yang mencurigakan di area TKP, apakah teman-teman dari TNI AL juga mendapatkan informasi terkait dengan ditemukannya bom molotov rakitan dan juga 2 senjata api rakitan, Pak? Yang berkaitan dengan hal-hal untuk mendukung proses penyelidikan, ini sementara masih dalam penanganan oleh pihak-pihak yang terkait, Mbak, sehingga nanti kita masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, Mbak. Baik, boleh diberikan Pak himbauan kepada masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi agar bisa sama-sama mengawal terkait dengan jalannya penanganan atas kasus ini, silakan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama tetap tenang karena memang kejadian ini sudah ditangani oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian untuk yang selanjutnya kita sama-sama untuk menjaga keamanan dari lingkungan kita, Mbak. Mulai dari keluarga yang merupakan orang-orang terdekat kita. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu kita akan kawal bersama bagaimana terkait dengan penanganan ledakan yang terjadi di SMAN 72 yang tepatnya berada di Kompleks TNI AL Kodamar tersebut. Terima kasih Bapak Kadis Penal Laksma TNI Tunggul telah berbagi informasi bersama kami di Berita 1. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak. Baik pemirsa, dan sekarang kami akan ajak Anda untuk kita simak bersama-sama pernyataan pers yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen